Halo Bapak Ibu, sahabat petani semua, kembali lagi bersama kami di Petani Bali Official. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe. Dan ingat, diklik tombol loncengnya sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan dengan konten-konten terbaru dari kami. Hari ini saya mau memberikan informasi tentang petani pemula porang atau pantangan yang tidak harusnya dilakukan oleh petani yang ingin berbudidaya porang karena beberapa hal. Pertama, waktu penanaman. Ketika sudah lewat dari waktu penanaman, barulah kita ingin berbudidaya porang. Karena tergiur dari informasi teman dan saudara yang memberikan kita informasi. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan, yaitu asal bibit dari mana. Nah, perlu kita ketahui jika kita sudah bulan-bulan ini, Desember menuju Januari ini, ingin mencari bibit, tentunya bibit akan lebih mahal dan asal bibit juga tidak bagus. Banyak dari bibit cabutan, banyak orang yang ingin menjual hasilnya karena sudah lewat waktu dan mereka juga mencarinya adalah di hutan-hutan. Jadi bibit itu tidak bagus perkembangannya. Bibitnya umbinya sangat kecil tapi batangnya sangat tinggi, kurus, dan jika ditanam akan mudah layu dan cepat patah. Kedua adalah lahan, karena waktu menanam sudah mepet, jadi kita belum mempersiapkan tentang lahannya karena kita belum tahu lahan itu dulunya sebagai lahan apa. Kalau kita menanamnya adalah di sawah, kita harus memperbaiki dulu unsur hara yang ada di tanah atau struktur tanahnya, karena itu akan berkaitan dengan perkembangan umbi porang yang ingin kita budidayakan nantinya. Jadi ketika kita ingin panen, hasilnya tidak maksimal. Dan lahan itu juga perlu digemburkan, karena kalau kita ingin berbudidaya apapun itu, tanah itu memang harus gembur. Kalau tanahnya sudah gembur, artinya tanah itu sudah subur. Jadi siap untuk dibudidayakan atau penanaman. Berbudidaya apapun itu, lahan harus gembur. Sehingga unsur haranya semua hidup dan mikroorganisme dia dapat memproduksi unsur haranya sendiri. Jadi kita tidak perlu memberikan unsur hara tambahan lagi kepada tanah karena tanahnya sudah sangat subur. Dan bila tanahnya belum subur, kita dapat memberikan pupuk organik dan pupuk anorganik juga sebagai pelengkap unsur hara makro dan mikro yang diperlukan nantinya oleh tanaman. Selanjutnya ada yang namanya pupuk. Jadi sebelum berbudidaya kita harus memupuk tanah itu dulu sehingga hasil yang kita inginkan nantinya bisa maksimal. Bisa diberikan pupuk padat pada awal penanaman dan setelah penanaman bisa diberikan pupuk cair. Karena pupuk padat sendiri digunakan hanya untuk akar dan
Pupuk cair bisa diberikan pada daun, sehingga karena pupuk cair itu lebih banyak unsur mikronya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan pemasakan biji katak nantinya untuk tanaman porang itu sendiri. Jadi pilihan pupuk bisa beragam, bisa dipilih dari pupuk kompos ataupun pupuk yang sudah difermentasikan. Selanjutnya, terkadang kalau kita ingin berbudidaya dan waktunya memang terdesak, terkadang kita belum mengetahui informasi tentang tanaman itu sendiri, tapi kita sudah ingin membudidayakannya, sehingga kita tidak tahu apa yang diperlukan oleh tanaman tersebut untuk tumbuh, dan kita tidak tahu tentang tanaman itu sendiri, potensi penghasilan dan apapun yang akan tumbuh di atasnya. Dulu kalau di sini ini adalah menggunakan bibit biji cabutan, banyak bibitnya yang sudah tumbuh, dan banyak juga umbi yang memang sudah tumbuh sedikit. Kita tanam, pertumbuhannya tahun lalu memang sangat tidak bagus, tapi tahun ini sudah tumbuh. Karena perlu kita ketahui bahwa porang itu walaupun tanamannya mati, umbinya itu sendiri tidak mati, karena umbi tersebut tetap akan tumbuh sesuai dengan pupuk yang kita berikan. Jadi kalau kita memberikan pupuk yang tepat, perkembangan umbinya akan tetap maksimal dan bagus. Tapi kalau kita memberikannya pupuknya yang kurang bermanfaat bagi porang itu sendiri, jadinya pupuknya juga, jadi tanamannya juga tidak akan tumbuh dengan bagus. Perlu ketahui, tanaman porang di lahan kami ini naungannya sangat sedikit ya. Kalau kita lihat, hanya ada gamal dan pohon waru beberapa dan pisang. Dulunya lahan ini adalah lahan salak, kami sewa dan kami berantas semua salaknya. Jadi dan lahannya kami olah, membuat bedengan dan penggemburan tanahnya, sehingga bisa kami tanami dengan porang. Nah, seperti ini sudah banyak yang tumbuh yang besar-besar sekarang, dan pupuknya juga sudah bagus ya. Di sini sudah 2 kali pupuk cair. Pupuknya juga pupuk organik. Ya, bisa kita lihat. Jadi jangan tergesa-gesa. Kalaupun punya uang yang banyak, janganlah menanam sesuai dengan ego. Artinya, saya punya uang, saya mau budidaya ini. Kita tidak bisa melakukan hal seperti itu, karena tanaman sendiri itu punya musim tanam dan musim panen. Jika kita tidak mengikuti aturan tersebut, maka hasil yang kita inginkan pun tidak akan maksimal. Jadi harusnya kalau kita ingin berbudidaya, harus kalau porang sendiri khususnya, harus sebelum musim hujan ini sudah harus selesai penanaman, karena nantinya
pada saat musim hujan, pada saat dia terkena air, umbi porang itu akan tumbuh tunas dan pertumbuhannya akan mulai di saat musim hujan. Dan kalau saat ini janganlah kita membeli bibit yang terlalu mahal, karena selain bibit ada hal lain juga yang harus kita pikirkan, yaitu pupuk, lahan, dan yang lain-lainnya. Tenaga kerja juga harus kita pikirkan, karena mengelola lahan lebih dari 30 hari sampai 50 hari itu tidak mungkin dilakukan sendiri, maka diperlukan tenaga untuk mengolahnya, setidaknya untuk pencabutan gulma yang ada di lahan. Itu penting sekali, karena kalau gulmanya tumbuh lebat, porang ini akan kekurangan unsur hara yang diperlukan untuk tumbuh, karena gulma sendiri akan menyerap semua unsur hara yang ada di tanah, dan yang diserap oleh porang itu sangat sedikit, jadi pertumbuhannya juga tidak akan bagus. Karena di sini juga kami tidak menggunakan mulsa, jadi ya tentunya setiap bulan harus dicabuti minimal. Baik, cukup sekian untuk info hari ini. Tetap tonton video kami sampai habis. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe. Dan ingat diklik tombol loncengnya, sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan dengan berita-berita terbaru dari kami. Bagi Bapak Ibu yang menyukai konten kami, silakan di like. Jika merasa informasi ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu dan keluarga yang juga merupakan petani dan ingin berbudidaya apapun itu selain porang ataupun juga porang, silakan di share. Dan jika ada pertanyaan, silakan diketik di kolom komentar. Kami akan memberikan jawaban atau info setahu kami. Ingat, kami ini bukan ahlinya, kami hanya mempraktekkan mendapatkan pengetahuan dari hasil praktek yang kami lakukan pada lahan kami sendiri. Jadi kami akan menjawab dengan semampunya. Tetap saksikan video kami sampai habis, dan sampai jumpa di konten kami selanjutnya. Terima kasih.